Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bisa bersua lagi di pagi yang ceria ini ya. Matahari bersinar dengan indahnya. Seperti biasanya, ayo sama-sama kita doakan untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel ini. Semoga sholawat yang diberikan itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk semua pewer-pewerku tercinta ya, yang telah mendoakan aku. Aku ucapkan terima kasih. Dan semoga kebaikan doa kalian itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Kali ini aku akan mengulas kembali seperti apa yang diminta oleh saudara kita ya. Sebetulnya itu sudah kita ulas dalam tajuk susu babi cap ontah ya. Beberapa waktu kemarin sudah kita ulas. Tapi sepertinya saudara kita ini masih kurang puas sehingga aku diminta untuk mengulasnya kembali gitu. Oke lah kalau begitu, coba kita diskusikan bareng-bareng ya. Dan untuk teman-teman lain yang tapi aku baca kok, aku perhatikan semua itu komen-komennya. Cuman ya itu tadilah. Tidak semua bisa aku bisa aku tunaikan apa yang menjadi permintaan kalian. Jadi mohon bisa dimaklumi, aku harus memilih dan memilah ya. Ini baru sarapan semangkok mie, jadi nggak ngopi dulu, minum air putih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan peristiwa akhir-akhir ini yang sepertinya terus menggelinding bagai bola salju ya. Tapi ujungnya nanti seperti apa kita juga belum tahu. Apakah ada implikasi hukum yang harus ditunaikan atau gimana, kita juga sepertinya masih berupa polemik ya. Antara seseorang yang mereka sebut ustadz dengan para jamaahnya ya. Sebetulnya begini loh ya, itu sesuatu yang yang sangat memalukan sebetulnya, tapi ya terjadi juga. Mengapa bisa terjadi, nanti akan kita urai satu persatu. Oke, aku cerita dulu. Tepatnya aku lupa 5 atau 10 tahun yang lalu itu ada kawan gitu ya, dia mendapat undangan untuk mengisi kajian di salah satu universitas terkenal di Makassar ya. Jadi di tengah perjalanan entah gimananya dia justru akhirnya minta aku untuk menggantikan dia mengisi kajian tersebut ya. Jadi undangannya justru dikasihkan ke aku dan aku diminta untuk menggantikan dia mengisi kajian itu. Ya sekilas sangat mengesankan ya ketika aku ngisi kajian di salah satu kampus terkenal di Kota Makassar itu ya. Jadi audien itu langsung terbagi. Karena itu digelar secara akbar ya, secara besar. Pria itu pintu masuknya sendiri, wanita itu pintu masuknya sendiri, jadi tidak bercampur. Dan di dalam itu ada sekat ya, ada sekat, jadi pria dan wanita itu tidak nampak ya, ada sekat. Nanti peristiwanya itu ketika masuk tanya jawab itu yang pria, yang laki ini itu ya bebas tanya seperti orang tanya gitulah ya, langsung bicara gitu.
Tetapi yang perempuan tidak, yang wanita itu melalui apa? Melalui kertas yang disediakan panitia. Dia bertanya apa itu ditulis gitu. Nanti dibacakan satu-satu gitu. Dan ketika aku lihat cara mereka, khususnya yang laki-laki ya. Tapi kalau itu kompak menjadi bagus banget gitu. Aku cuma lihat, kok mantap juga ini, aku pikir gitu. Jadi mereka pakai celana gantung ya. Pakai celana gantung, pakai kaos kaki baru sepatu gitu ya. Celana gantung gitu. Ya mungkin pikir mereka seperti itu ya. Yang tidak ada masalah. Dan itu kalau misalkan semua begitu kan, itu berkerumun di apa, sebelum masuk ruang diskusi kan berkerumun mereka gitu, berdiri itu nampak asik juga. Semua pakai pakai celana gantung, pas kaki baru sepatu gitu ya. Dan muda-muda gitu, ganteng-ganteng. Ceweknya nggak di situ karena lain ya, lain, tempat lain. Sama panitia sudah dipisah. Oke. Kenapa teman tadi itu justru diminta aku untuk menggantikannya untuk ngisi di kampus itu? Ternyata dia mendapat undangan untuk ngisi kajian di Australia. Gitu loh. Ngisi kajian di Australia. Mungkin yang undangan ke Australia itu menyusul setelah dia terlanjur menerima undangan di kampus itu. Supaya tidak mengecewakan panitia, maka dia cari pengganti dan aku yang disuruh menggantikannya, dan dia memilih berangkat ke Australia gitu. Ketika dia berangkat ke Australia itu berdua dengan sahabatku juga ya, berdua. Dan sahabatku ini tiba-tiba menjadi konglomerat. Menjadi konglomerat. Kita juga kaget kok tiba-tiba jadi konglomerat ya. Ternyata sahabatku ini ketika diajak kawan tadi ke Australia itu berkenalan dengan seseorang yang itu seorang, pada waktu itu statusnya janda dia ya. Asalnya dari Indonesia juga, dia hidup di Australia. Janda dari suaminya yang baru meninggal, dan alhamdulillah suaminya sudah mualaf karena ada fotonya, kita dikasih tahu. Jadi meninggal suaminya itu dari New Zealand tapi sudah mualaf. Nah, sahabat kita ini itu berkenalan dengan janda itu. Dan ternyata sahabat kita ini yang kaya raya mendadak ini bisa menjadi konglomerat, bisa menjadi pengusaha, itu disuntik dana dari mbak yang janda ini, nggak main-main loh saat itu, hampir tembus 7M. Bayangkan, 7M, bukan main-main. Bagaimana perjanjian di antara mereka, kesepakatan di antara mereka untuk bisnis apa, itu aku juga nggak tahu ya. Aku juga nggak perlu tanya lah ya. Yang jelas seperti itu ceritanya. Nggak tahu di perjalanan berikutnya, yang namanya orang bisnis itu kan ada jatuh bangun lah ya. Jatuh bangun itu biasa. Sehingga cash flow atau katakanlah cash flow itu nggak jalan ya. Pembagian hasil yang harus dibagi antara mereka dua nggak jalan karena bisnisnya juga macet gitu. Akhirnya bermasalah ya, akhirnya aku diminta untuk membantu penyelesaian di antara mereka. Jadi aku menjadi saksi di pengacara itu, pengalihan aset yang sudah dibelanjakan oleh sahabatku ini ya, dialihkan aset ke mbak yang janda ini ya. Jadi atas namanya sudah dikembalikan ke mbak yang janda ini. Oh, itu tanda tangannya aja berlipat-lipat sampai capek aku. Dari siang sampai maghrib itu di kantor pengacara itu sampai capek tanda tangan berkas-berkas itu. Jadi urusan hukum itu ribet memang ya. Urusan hukum itu ribet. Dan setelah itu sahabatku menghilang tanpa jejak.
Dan kami, artinya aku dan kawan-kawan kami semua merindukan beliau sebetulnya, ya, merindukan beliau karena tidak terbaca jejaknya ada di mana, tidak terbaca. Gitu. Maksud kami gini loh, apapun adanya dia itu tetap sahabat kami dan tetap saudara kami dan kami merindukan, ayo kita kembali dakwah gitu ya. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan masa lalu itu manusiawi lah ya. Yang penting kan kita bertobat tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu. Ya. Yang aku juga nggak tahu kesalahannya di mana kan aku nggak tahu klausul perjanjian di antara mereka itu. Ya. Yang jelas seperti biasanya kalau hal-hal seperti itu ada janji yang tidak terpenuhi kan sehingga berujung ke delik hukum tadi sampai ke pengacara tadi. Setelah jadi aku bermalam itu di salah satu kota ya. Kita harus pada waktu itu bermalam. Besok paginya setelah selesai dari pengacara itu, aku tanya sama Mbak yang janda ini. Karena aku penasaran, ya. Uang 7M loh. Bukan 700 rupiah. Bukan 7.007 M itu hampir tembus 7M itu uangnya. Aku tanya gini. Karena kita sudah beres urusan di pengacara, sudah dilimpahkan atas nama Mbak ini semua aset-asetnya. Pagi-pagi itu ya sekitar jam 9-an setelah kita mandi semua udah bersih kan mau jalan-jalan mau cari makan itulah. Aku penasaran, aku sempet tanya gitu. Karena dia orang Jawa, aku tanya pakai bahasa Jawa. Aku tanyanya begini, koniku pacaran taruh ndek nen. Aku tanya begitu. Bahasa Indonesianya, kamu itu apa pacaran sama dia gitu. Karena status Mbak itu kan janda, status sahabatku juga masih sendiri gitu. Saking penasarannya aku tanya, kamu itu pacaran gak sama dia gitu. Enggak Pak, saya enggak pacaran, kami enggak pacaran gitu. Terus aku diam sejenak. Terus aku tanyakan, lalu bagaimana kamu kok bisa menggelontorkan dana hampir tembus 7M ke dia? Gitu. Jawabnya sederhana sekali dan aku tidak menduga dia akan menjawab seperti itu. Yang membuat aku setelah dia menjawab, aku terdiam dan aku tarik nafas. Jawaban dia sangat sederhana sekali dan dia menjawab, kan dia ustadz Pak. Kan dia ustadz Pak. Kan dia ustadz Pak. Seketika itu aku diam dan menarik nafas. Ya. Jadi di sini yang perlu aku stressingkan untuk kalian, bagaimana seseorang itu memberikan kepercayaan, kan dia ustadz Pak, ya, garis bawahi. Sebetulnya itu yang mau aku sampaikan ke kalian supaya nanti matching dengan peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi, ya. Akhir-akhir ini yang terjadi kan itu dikonsep dengan bungkusan yang bernama sodako, ya kan? Di mana-mana kalau dia kajian ya sodako, ya. Di mana-mana kalau kajian ya sodako. Jadi trademarknya itu kan sodako, gitu, ya. Seperti di tajuk susu babi cap onta itu kan, aku sudah ceritakan juga ya. Bahwa aku sampai berebeket dengarnya. Istriku itu dulu terkagum-kagum sama dia. Tiap hari pulang kerja cerita itu. Tiap hari pulang kerja cerita itu. Sampai akhirnya habis kesabaranku, aku kasih tahu. Bahwa aku itu tidak setuju sama dia dan aku tidak sepakat. Sodako tidak begitu. Gitu loh. Tapi karena kamu mau belajar dan itu baik tentang sodako, ya sudahlah aku berikan kebebasan. Artinya kamu ngerti bahwa suamimu ini demokrasi. Tidak semaunya sendiri. Nanti kamu juga ngerti kok gitu. Iya subhanallah, alhamdulillah akhirnya ngerti siapa dia yang dulu dikagumi. Ya, aku sejak dulu membaca kerangka berpikirnya konsep sodako yang dia tawarkan kepada jamaah. Itu aku nggak setuju. Nggak begitu, Islam itu nggak begitu. Ya, nggak begitu. Oke.
Kalau kalian tahu konsep ikhlas itu seperti apa sih ikhlas itu? Aku coba berikan pendekatan matematis ya. Pendekatan matematis. Ikhlas itu ibarat kita punya amalan itu satu, ya, satu. Nanti pembaginya itu adalah satu juga. Jadi satu per satu tetap satu dia. Jadi amalan kita itu kita analogikan satu nilainya ya. Kuantitatifnya satu. Nanti yang jadi pembagi juga satu. Siapa? Yaitu Allah. Ya. Jadi kita beramal itu pondasi dasarnya ya, pijakan starting pointnya itu karena Allah. Karena Allah saja, Allah yang satu itu, tidak ada yang lain. Ini agak sulit ya dipahami karena ini matematis banget. Aku membawa hitung-hitungan teologis ke matematis. Tapi kalian ikutilah ya. Insya Allah bisa kok mudah ya. Aku ulangi. Jadi usaha kalian, usaha kita nih itu satu. Ya, tapi triggernya yang menjadi penggerak, yang menjadi motor kenapa kita melakukan itu juga harus satu. Siapa? Allah. Maka nanti usaha kita yang satu dibagi Allah yang satu itu tetap satu. Kalau kita jadikan persennya 100%, 100%. Gitu loh, ya. Yang tidak ikhlas itu begini, usaha kita satu, ya. Terus nanti dibagi lagi ada satu Allah. Nanti ditambah lagi ada karena teman, karena status sosial, karena apa, berapa pembaginya ini. Itu pun masih mending, masih Allah dia bawa, cuman dia campur hal-hal lain yang menjadi trigger dia melakukan amalan itu. Entah itu, apa tadi aku bilang, sosial, supaya dia dilihat punya kepedulian, ya, supaya orang respect terhadap dia, bisa juga teman kantor, bisa juga tetangga atau publik, macam-macam lah. Nah itu keikhlasan kita menjadi kurang karena satu itu kalau dibagi besar itu semakin berkurang. Satu dibagi dua menjadi setengah. Satu dibagi tiga itu menjadi sepertiga. Satu dibagi empat menjadi seperempat. Semakin banyak pembaginya, semakin banyak yang menyebabkan menjadi trigger kenapa kita beramal. Itu keikhlasannya semakin kecil. Itu pun masih mending karena Allah masih disertakan. Jadi memang ada Allah disertakan, tapi ada hal-hal lain yang dia sehingga dia beramal. Itu masih mending lah, meskipun nilai keikhlasannya ya sudah tidak 100% karena pembaginya sudah bertambah. Yang lebih konyol lagi, sudah satu amalan dibagi oleh triggernya itu Allah tidak disertakan, tapi banyak hal-hal lain dia melakukan amal supaya dipilih. Dia mau nyalonkan jadi katakanlah pejabat legislatif, apa eksekutif, apa-apa. Terus ada lagi supaya dianggap orang baik, ada lagi begini-begini. Semakin banyak pembaginya, maka nilai keikhlasannya semakin kecil. Gitu loh. Ya. Mudah ya, mudah dipahami di sini ya. Mudah dipahami. Oke. Aku sarankan kalian itu coba cari. Aku belum pernah sih ya. Coba kalian cari di Mbah Google ya. Bagaimana kerangka berpikir seorang filsuf wanita dan sangat terkenal itu Rabia Ad-Dawiyah. Ya. Bagaimana Rabia Ad-Dawiyah itu membangun keikhlasan dan itu sangat radikal. Radikal itu artinya mengakar ya. Jangan radikal-radikal yang sudah dipahami secara salah itu. Dan setiap kita memang harus radikal dalam memahami agama. Artinya mengakar. Mengakar ke bawah. Bukan ngambang. Bukan seperti floating mesh. Kemana angin bertiup di sana dia melayang. Enggak begitu. Kerangka keberagaman itu mengakar ke dalam berdasarkan apa yang kita dapatkan informasi dari Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu. Ya. Jadi radikal itu positif. Karena dia artinya mengakar.
Cuman dia menjadi orang kadang-kadang ngeri karena kan dipahami secara keliru gitu loh. Ya. Nah, pemikiran-pemikiran dari Rabi'ah Adawiyah itu sangat mengakar sekali tentang bagaimana kita harus beramal. Dia mempunyai pemikiran surga telah aku bakar dan neraka telah aku guyur. Coba, subhanallah. Pemikiran dia surga telah aku bakar dan neraka telah aku guyur. Apa sebetulnya yang dia maui dari tulisan itu? Dia mau bahwa kita beramal, amal apapun itu lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena mau surga, bukan karena takut neraka. Karena kalau kita beramal karena kita mau surga dan takut neraka, itu tidak lillah karena Allah tidak dibawa di dalam setiap amalannya. Makanya seperti lagu ya yang bagus ditulis, dan itu yang nulis siapa ya? Apakah Om Taufik Ismail ya? Aku kurang paham, bisa nanti dikonfirmasi ya. Kalau yang menyanyikannya itu almarhum Krisye, seorang mu'alaf ya. Beliau mu'alaf tahun sudah mau mendekati ke 80-an mu'alafnya itu ya. Yang dia bilang, seandainya surga dan neraka itu tidak ada, apakah kita masih sujud di hadapannya? Coba. Ini kan pertanyaan yang berat ini. Seandainya Gusti Allah ingkang Maha Agung itu tidak bikin surga, tidak bikin neraka, apakah kita masih sujud di kakinya? Artinya lagu itu mengedukasi kita, ya. Begitu juga Rabi'ah Adawiyah, seorang filsuf terkenal, mengedukasi kita agar kita melakukan sesuatu itu lillah, bukan karena hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain itu nanti kita dapat, tapi bukan itu menjadi trigger. Ya. Paham di sini ya? Kalau Rabi'ah Adawiyah mengatakan sebuah ketundukan terhadap Gusti Allah ingkang Maha Agung itu dibangun atas dasar love, cinta. Kerangka berpikirnya itu tinggi sekali ya. Mungkin ada pertanyaan, lalu bagaimana Gus kalau kita misalkan sholat, zakat, puasa karena takut neraka, pingin masuk surga? Ya untuk edukasi awal enggak apa-apalah, enggak apa-apa. Karena juga tingkat pemikiran orang itu tidak sama. Alhamdulillah dia masih mau sholat, masih mau bayar zakat, masih mau sodako, masih mau yang lain-lain, meskipun triggernya masih seperti itu. Ya itu sebagai langkah education. Tapi kita harap dengan beranjaknya waktu, kerangka berpikirnya sudah berubah, tidak begitu lagi. Jadi itu sebuah proses yang harus dilalui. Seperti aku bilang kan, kalian dulu silahkan ngomong bahwa sholat itu wajib. Tapi setelah kalian ngaji bareng Gus Beti di channel ini, maka kalian jangan lagi ngomong sholat itu wajib, tapi sholat itu adalah kebutuhan. Jadi kamu ngomong bukan aku wajib sholat, tapi aku butuh sholat. Expand dia, bergerak, naik. Sudah berubah kerangka berpikirnya. Tapi kalau yang masih menggunakan kerangka berpikir aku wajib sholat, ya enggak apa-apa. Kan proses. Kita harapkan dia akan naik lagi. Ada proses yang dia belum selesai di proses itu. Ya. Kan masih mending dia mau sholat daripada yang nggak mau sholat. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita menukik. Ya, silakan buka Al-Qur'anmu. Itu di surat Al-Baqarah 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalu itu perumpamaan ya, atau misal, semisal ya. Jadi masal itu masuk kita misal ya. Di sini masalu ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'ah ya, sab'ah sanabila fi kulli sumbulatim mi'atu habba wallahu yudhifu liman yasha
wallahu wasiun alim. Ya, itu Arabiunnya yang cukup kacau. Dan aku sudah jelaskan mengapa begitu ya. Kalian dah lebih pintar untuk baca ya, makhrajnya lebih bagus. Ya. Terjemahannya begini, perumpamaan orang yang menginfakkan di sini yunfikun itu bisa menafkahkan, bisa menginfakkan, bisa lagi membelanjakan ya. Membelanjakan itu terserah saja mau pilih yang mana ya. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji, sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Satu butir menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Ya, maka 100 kali 7 700. Ya. Artinya dari satu biji yang kita infakkan menjadi 100 biji. Ya, waduh, gawat ya. Subhanallah ya. Bayangkan dari 1 menjadi 100. Menjadi 700, sorry. Karena kan pada setiap tangkai ada 100. Kali 7 berarti kan 700. Coba bandingkan. Dari 1 menjadi 700 itu apakah tidak subhanallah banget ya. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas, maha mengetahui. Ya, coba kita belajar mengkaji ayat ini. Apa sih yang mau dipesankan kepada kita tentang ayat ini? Ayat ini adalah menjanjikan reward. Nanti kita agak sorean atau siangan ya, akan kita membicarakan tentang reward dan punishment. Dilanjutan dari Zulkarnain ya, nanti akan kita lanjutkan. Di sana nanti akan aku jelaskan tentang reward dan punishment ya. Ini sekarang kita berbicara reward dulu. Ini adalah reward yang dijanjikan kepada hamba-hamba Allah yang menafkahkan rezekinya, hartanya itu di jalan Allah. Ini rewardnya seperti itu, dari 1 menjadi 700 ya. Itu reward. Tapi walaupun demikian, kalau kamu berinfak, entah itu namanya sodako, terus triggermu itu yang reward itu yang 700 itu, ya salah kon, goblok kon. Itu nggak usah kamu pikiri, Allah jelas kasih. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu dan triggermu itu rewardnya itu yang 1 jadi 700 itu, ya kan goblok. Jadi pembagimu itu bukan hanya Allah saja yang tunggal itu menjadi yang 700 reward itu, karena triggermu beramal itu reward itu. Gitu loh. Ya, seharusnya kamu nggak usah berpikir reward itu sudah janji Allah itu insya Allah kamu dapatkan. Kalaupun tidak di dunia, di akhirat itu akan dibayar lunas. Yang jadi masalah, kenapa keikhlasanmu menjadi babak belur dan tidak punya nilai? Karena kamu melakukan sesuatu, triggernya itu rewardnya itu, bukan yang memberi reward. Gitu loh. Ya. Sekarang kita kembali ke kasus yang sedang marak sekarang ini. Ya. Mereka itu sebetulnya sama saja. Ya. Yang ustadz ya memanfaatkan jubah kesolehannya yang itu simbol ya. Jadi kan jubah kesolehan itu sebagai simbol ya. Dan itu dijual kepada jamaah dan jamaah membelinya. Jadi jamaah itu membeli jubah kesolehannya itu yang berupa simbol. Ya. Ya. Oleh si ustadz ini dikemaslah ya dengan apa yang disebut sodako. Jadi kemasannya itu teologis, walaupun ujung-ujungnya iblis. Hati-hati, ya, hati-hati, ya, hati-hati di sini. Bungkus itu hati-hati, ya. Nah, si jamaah ini itu terjebak. Jadi terjebak simbol. Yang satu menjual simbol, yang satu terjebak simbol.
Karena mengukur kesalehan-kesalehan seseorang itu dari simbol. Ya, simbol itu apa? Ya bisa gelar, bisa pakaian, ya. Pakai baju koko, pakai kopiah, pakai ya yang pantas-pantas gitulah ya. Oh itu soleh itu ustadz itu kiai itu. Terjebak simbol. Dia tidak masuk ke dalam hakikat bahwa seseorang itu benar-benar hamba Allah yang baik atau tidak. Mereka hanya terjebak simbol. Dan sekarang masih banyak orang terjebak simbol seperti aku ya. Aku sering kalau ditanya itu misalkan aku jemput anakku sekolah gitu. Ditanya karena di salah satu masjid itu aku dulu punya jadwal ngisi kajian Ahad pagi gitu ya. Kok ditanya, "Gus, kok nggak ngisi lagi?" gitu. Maka jawabku sederhana aja. Kalau aku pas jemput sekolah anakku itu kan parkir, itu kan orang-orang tuanya kan pada jejer kan menunggu gitu. Itu ada yang tanya, "Gus, kok nggak ngisi lagi?" gitu. Maka aku jawab, "Ya memangnya kamu mau aku jadi tamu tak terundang? Ya kamu ngomong sama takmirnya sana, biar dia ngundang aku." Gitu. Kalau aku nggak diundang, masa aku mau ngisi? Ya, jadi yang mau aku sampaikan, aku ini juga menjadi korban ketika para publik itu terjebak simbol. Bayangkan ngisi kajian pakai jin, pakai kaos dalam gini, terus pakai hem, nggak pakai kopiah, ya sudah biasa. Aku kalau ngisi kajian gitu, nggak terus memantaskan diri, enggak. Aku sudah selesai. Simbol-simbol itu aku sudah tinggalkan jauh, dan aku lama tinggalkan. Jadi aku tidak akan tertarik dan tidak akan menjadi masalah tentang hal-hal simbol-simbol seperti itu. Nggak ngepek. Gitu. Bagaimana para takmir itu tidak, waduh, ngisi kajian kok koboi ini itu. Meskipun sebetulnya justru para kaum milenial, jamaah-jamaah yang remaja ke atas itu senang dengan kajian-kajian gaya seperti itu, nggak kaku gitu loh. Jadi kajian itu nggak harus kaku, birokrasinya, aduh enggak. Ya. Jadi kita banyak terjebak simbol. Seperti ijazah, itu juga kan simbol. Di negara kita itu masih pakai main simbol. Seseorang mau melamar gitu ya, itu harus pakai ijazah dulu. Seperti aku, kenapa aku tidak bisa jadi dosen? Karena aku hanya S1. Dulu ketika peraturan dikti itu, kebetulan aku ada kenal orang kampus, "Gimana, bisa nggak aku ngajar?" Dia bilang, "Aduh maaf nggak bisa, sekarang dikti kasih aturan ngajar itu harus S2." Lah aku S1 ya nggak bisa. Itu kan simbol, ijazah itu simbol. Ya, dan sekarang justru aku dapat informasi harus S3 ngajar itu. Jadi dosen itu. Kan sudah naik lagi. Ya, dan itu kan simbol. Padahal seperti yang dikatakan filosof terkenal kita ya, Mas RG itu, dia bilang bahwa ijazah itu sebetulnya bukan menandakan dia pinter. Karena banyak yang punya ijazah tapi goblok juga itu banyak. Ijazah itu hanya membuktikan bahwa dia pernah sekolah, pernah kuliah di tempat itu. Titik, cuman itu aja. Cuman masalahnya karena kita pakai simbol, maka sepintar apapun selama engkau tidak bisa menunjukkan simbol, kamu tidak akan bisa diterima gitu loh. Seperti aku, sepintar apapun aku itu nggak mungkin bisa jadi dosen karena simbol S3 sekarang, dulu kan S2, itu nggak aku punya. S1 sudah nggak berharga sekarang. Gitu. Sepintar apapun aku. Lain kalau negara-negara barat sana itu bukan simbol, tapi dia kompetensi, jadi masuk ke substansi. Kompetensinya dia bisa apa? Beda kan? Jadi memang kita sering terjebak simbol. Nah, kembali ke jamaah tadi. Kalau dia memang lillahi ta'ala, dia tidak akan menuntut atas uang yang sudah dikeluarkan. Ya, meskipun si ustadz ini ternyata biang kerok, akhirnya seperti sekarang ini, dia akan, ya sudah, orang aku dulu lillahi ta'ala kok. Terlepas adapun perjanjian seperti apa di antara dia dan jamaah-jamaah, kita kan nggak tahu, dan kita untuk apa juga perlu tahu gitu. Adanya mereka menuntut, ya, karena mereka tidak lillah.
Mereka memberikan sodako itu tidak seperti yang aku tadi. Ketika satu amalan dibagi satu triggernya, yaitu hanya Allah. Enggak. Mereka terjebak dengan reward, dengan iming-iming yang satu bisa menjadi 700. Ketika iming-iming itu tidak seperti yang dijanjikan oleh si ustadz, akhirnya nuntut. Ya seperti ini sekarang, amburadul. Maka semua, apapun yang karena tidak lillah, mesti bermasalah seperti ini. Jadi antara si ustadz dan si jamaah ini setali tiga uang. Sebetulnya mereka sama-sama apanya itu kerangka berpikirnya duniawi. Kenikmatan duniawi. Sama podo wae itu. Kalau seandainya jamaahnya itu lillahi mau dikemplang bagaimanapun, dia bilang, ya nggak masalah, orang saya niatnya itu memang sodako. Mau diapakan itu uang, mau dakwaan itu aset, itu urusan dia. Kan begitu. Coba kalau kita lihat di YouTube yang bertebaran, banyak menuntut. Kenapa menuntut? Karena tidak lillah. Ada reward yang diharapkan, yang itu menjadi iming-iming yang dijanjikan oleh si ustadz ini. Nah, mereka terjebak simbol kesolehan. Sama seperti cerita awalku tadi ketika ada seorang ya katakanlah ibu dia sudah punya anak kok ya. Janda itu ya. Aku tanya, kenapa 7 miliar kok dikasihkan? Ya dia kan ustadz, Pak. Dia terjebak simbol. Jadi banyak kita beragama itu hanya sebatas simbol sehingga kita akan terjebak oleh simbol-simbol kesolehan. Ya. Oke. Sebelum aku tutup kajian kita, ngobrol kita pagi ini, aku akan kalau misalkan saudaraku, sahabatku yang telah lama menghilang, ya, yang tadi diamanai sama ibu yang janda ini, ya, bahwa siapa tahu kamu nonton video ini, ya, aku udah bersama teman-temanmu merindukanmu. Ayolah kembali, ya, merindukanmu. Ayo kita dakwah bareng. Setiap orang itu bisa terjerat dan terjerumus, ya. Tapi kalau kita kembali bertobat dan kita mengaku itu salah dan kita tidak akan mengulangi, maka Allah akan memberikan ampun pada kita. Ya. Jadi apapun adanya dirimu, kamu tetap sahabatku. Ayo, hubungi aku, ya. Kita dakwah lagi, kita terjun ke lapangan lagi, seperti dulu kita masuk ke daerah-daerah pedalaman. Ya kan? Gak usah berpikir malu ini enggak. Kami semua merindukanmu. Dan kami agak sulit cari kamu ada di mana sekarang. Ya. Sekali lagi aku bilang, apapun adanya kamu tetap saudaraku, kamu tetap sahabatku. Semoga Allah merahmatimu dan mengembalikan kamu ke jalan yang benar. Ya. Adapun kesalahan-kesalahan masa lalu itu sudahlah kita lupakan. Setiap orang juga punya potensi untuk melakukan kesalahan. Oke? Itu pesan, sobat tahu ada yang kamu nonton video ini, ya. Dan untuk secara umum kepada viewerku aku katakan, ayo mulai sekarang kita jangan mau terjebak oleh simbol-simbol kesolehan. Oke, selamat menjemput rezeki dari Allah. Semoga ikhtiar Anda kali ini mengais rezeki tetap dalam ridha Allah, dalam barokah Allah, dan membawa kebahagiaan untuk kita semua. Sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.